Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita di dalam mimbar gemar gerakan membaca Alkitab rutin GSJ Peniel dan GSJ Anugerah Kemendung bersama-sama saat ini di hari Sabtu tanggal 18 September 2021 bersama-sama dengan saya Lazarus. Mari kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya kita lebih setia, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya terberkati dan juga menjadi satu pembacaan firman Tuhan kita saat ini di dalam Amsal pasal 6, ya Amsal pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Tetapi kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-6, ya pas Amsal 6 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam poin di pasal 6 ini, kalau di perikopnya di situ berbagai-bagai nasihat. Ada satu nasihat yang luar biasa di sini. Ya, di situ dikatakan, hai pemalas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar arti daripada malas itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, orang yang malas yaitu adalah orang yang tidak mau mengerjakan sesuatu, ya, orang itu enggan melakukan sesuatu. Ya, itu arti daripada malas. Beda dengan orang yang sedang bermalas-malasan ya, Saudara ya. Mungkin yang bermalas-malasan mungkin lagi tubuhnya lagi habis bekerja begitu berat, terus dia sedang mau bermalas-malasan. Tetapi di situ mengatakan, hai pemalas. Pemalas itu memiliki arti yang bersifat orang itu adalah malas, yaitu tidak mau mengerjakan sesuatu atau enggan melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu poin kita mau belajar, dikatakan di sana si pemalas. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang pemalas ini adalah orang yang suka malas. Suka malas, Bapak Ibu Saudara. Suka atau mempunyai sifat malas. Nah, ini susah Bapak Ibu Saudara. Kalau orang itu sudah memiliki sifat karakter malas, ya, artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang malas mempunyai ciri-ciri, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama, yaitu yang pertama, orang yang malas itu orang yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana. Nah, orang yang malas itu orang yang tidak mau mengatur waktunya dengan bijaksana. Nah, ini cirinya daripada orang malas. Lalu yang kedua, Saudara, orang yang malas, dia selalu menunda-nunda satu pekerjaan. Ya, kalau orang Jawa bicara se, ya apa itu se ya? Nanti saja. Ya, itu orang pemalas, Bapak Saudara. Ya, sebetulnya bisa diselesaikan saat itu karena dia mau menunda, nanti sajalah. Ya, itu sifatnya seorang pemalas, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seorang pemalas itu juga dia tidak mau belajar. Nah, orang ini adalah si pemalas, tidak mau belajar. Tetapi perasaannya, nah, dia merasa bisa. Dia merasa paling baik. Dia merasa paling terbaik, Bapak Ibu Saudara. Ini sifat karakter daripada sang pemalas, Bapak Ibu Saudara. Karena dia merasa dirinya sudah bisa, dia tidak mempedulikan nasihat-nasihat. Makanya sampai di situ dikatakan, hei si pemalas, belajarlah kepada semut. No, Bapak Ibu Saudara, karena dia merasa sudah bisa, dia nggak mau belajar. Sedangkan sama kebenaran firman Tuhan, hei pemalas, belajarlah. Karena semut ada kerajinan yang sungguh-sungguh. Semut memiliki satu kesungguhan dia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan si pemalas seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengarkan satu cerita, ya Bapak Ibu Saudara, si belalang dan si semut. Ya Bapak Ibu Saudara, waktu musim hujan, si semut berusaha untuk mencari makan. Ya, si belalang bermalas-malasan dengan dia menunda-nunda waktunya dengan nyanyi-nyanyi. Tapi tidak tahunya sewaktu musim ya hujan itu terjadi, akhirnya belalang nggak punya makanan, semut memiliki makanan.
mempersiapkan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kerohanian kita. Kita jangan sampai malas mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Mempersiapkan keluarga kita ya untuk menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kemalasan tidak bicara tentang secara fisik, tetapi juga bicara secara rohani Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari jangan sampai kita memiliki sifat karakter menjadi seorang pemalas Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ciri-cirinya juga seorang pemalas itu selalu mencari alasan. Suka mencari alasan, alasannya begitu banyak. Ya, kenapa kamu enggak ibadah? Kenapa kamu kok enggak selesaikan pekerjaannya? Dia selalu mengatakan, oh iya Pak, karena begini begitu, karena si A si B Pak. Nah, dia selalu mencari alasan begitu banyak. Bapak Ibu Saudara, tipe-tipe seperti ini hati-hati Bapak Saudara. Kita juga belajar, saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk hal ini Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemalasan itu akan mendatangkan kemiskinan. Perhatikan Bapak Saudara, baik kemiskinan secara jasmani dan juga kemiskinan secara rohani. Ini perlu diperhatikan Bapak Saudara. Jangan sampai kita ini merasa iri. Wih, si A kok diberkati, si B diberkati, aku kok tidak. Coba dikoreksi. Mungkin si A sudah bangun pagi, dia rajin berdoa, dia menyembah Tuhan. Setelah itu dia bekerja dengan sungguh-sungguh, gak pernah bolos. Dan sedangkan kita tidak mau melakukan hal itu. Sehingga yang satu sukses, kita tidak sukses. Coba kita belajar. Saya juga masih belajar Bapak Saudara, mengkritisi diri saya pribadi. Apakah saya betul-betul sudah sungguh-sungguh rajin untuk hal tersebut? Mari kita juga belajar. Nah, Bapak Saudara, kemalasan itu akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Orang yang malas tidak akan dipilih oleh orang-orang. Misalkan kalau kita dalam pekerjaan melihat orang malas, pasti pemimpinnya tidak akan memilih orang itu. Begitu juga kita dalam pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita setia, rajin, Tuhan akan pakai kehidupan kita. Tapi kalau kita malas, Tuhan tidak akan pakai kehidupan kita. Itu pilihan. Tergantung dari kita. Nah, pemalas Bapak Ibu Saudara tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud segala impiannya, keinginannya tidak akan bisa terwujud. Impiannya katakanlah, oh aku pengen punya rumah besar, aku pengen punya mobil, aku pengen punya motor yang besar, aku pengen dipakai Tuhan. Tapi kita malas menabung, kita malas melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Nggak akan bisa. Pasti itu. Karena itu tidak akan memiliki pertanggungjawaban. Orang yang malas tidak memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, perlu hati-hati. Ya, mulai saat ini saya juga belajar. Kemalasan ini merupakan penyakit yang kronis. Ya, penyakit yang kronis yang tanpa kita sadari. Ya, yang tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara. Kalau ini terus-terus dibiarkan Bapak Ibu Saudara, itu tanpa tersadar akan menghancurkan diri kita sendiri. Ya, itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Mari, karena pemalas tidak mau belajar, tidak mau sungguh-sungguh, menunda-nunda waktu Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Iya Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, jangan makan kalau kamu tidak bekerja. Tidak akan terwujud. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kerinduan kita, ada kerinduan baik secara jasmani, rohani, kita semakin dikuatkan oleh Tuhan, semakin bertumbuh dan sukses. Jangan malas Bapak Ibu Saudara. Jangan memiliki sifat pemalas dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, di saat kita mau sungguh-sungguh, rajin dengan sungguh-sungguh, memang berat Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus bayar harga untuk hal itu. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan akan menolong hidupmu,
Tuhan akan memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita sesuai tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh. Ajari kami Tuhan untuk rajin dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.